legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Hai semuanya, dan kembali lagi di channel Persman. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan Master League One Season Wonder atau Master League yang hanya berjalan satu musim saja bersama Bayern Munchen, The Bavarian. Dan tepatnya di episode kali ini yang cukup spesial. Oh ya, by the way, di episode sebelumnya kita membantai Hoffenheim dengan skor yang cukup telak 5-0. Sementara itu juga sama, kita juga membantai tim besar lainnya yaitu Liverpool dengan skor 4-0. Sementara kita nantinya akan menghadapi Porto di babak quarter final atau perempat final. Juga akan menghadapi kembali Bayer Leverkusen. Namun di episode kali ini sangat spesial karena kita hanya akan menjalani satu pertandingan saja, tepatnya di kompetisi di FB Pokal yang saat ini sudah masuk ke babak semifinal di mana kita akan menghadapi Bayer Leverkusen. Sementara di semifinal sebelah ada RB Leipzig akan menghadapi Borussia Dortmund. Dortmund mengalahkan Schalke sementara Leipzig mengalahkan Mönchengladbach dan Bayer Leverkusen menumbangkan Eintracht Frankfurt. Jadi ini menjadi cukup menarik dan tentunya menjadi spesial karena gue akan hanya bermain satu pertandingan yang akan menjadi penentu apakah Munchen melaju ke final dari DFB Pokal, karena di real life kompetisi ini dimenangkan oleh Borussia Dortmund. Dan untuk top scorer ada Erik Maxim Choupo-Moting dengan 2 gol, hanya terpaut 1 gol dengan pimpinan. Sementara David Alaba dan juga Arp ada di top assist, masih 1 assist semuanya. Jadi kita akan langsung saja. Di sisi mereka pastinya mereka punya Jonathan Tah ya, center back yang cukup berkualitas di Bundesliga, salah satu yang paling bagus. Ada juga Lars Bender, dan juga kalau nggak salah di bench itu ada Sven Bender, Aranguiz, ada Kevin Bel Arabi. Dan langsung saja kita akan lihat, kita bermain sebagai sisi home-nya ya. Sane formnya lagi nggak bagus banget, jadi kita mungkin bisa masukin si Nabri dan kita tarik Sane keluar, masukin si Costa di bench aja, dan pretty much mungkin first team yang akan kita mainkan, tim utama. Dan di pertandingan setelah ini nanti kita akan menghadapi Porto dan kemudian kita akan kembali menghadapi Leverkusen namun di kompetisi Liga. Sementara itu gue akan mungkin melakukan sedikit rotasi ya. Namun pretty much mungkin ini karena sebagai penghargaan untuk pemain-pemain rotasi yang sudah melangkahkan Bayern Munchen sejauh ini di DFB Pokal, jadi gue akan lakukan itu. Vita akan masuk, Buonasar, Jerome Boateng, Tanguy Kouassi, dan di tengah mungkin Javi Martinez dan juga mungkin Marc Roca saja. Martinez kita bawa di Kimmich yang kita bawa di bench, jadi kita akan tetap pertahankan Tolisso untuk jaga-jaga. Sementara di attacking midfielder tentu saja ada Jesse Lingard, dan di center forward atau striker kita akan memainkan Joshua Zirkzee. Pastinya si Lewandowski kita bawa di bench. Sementara itu mungkin Dajaku akan kita mainkan di right wing atau sayap kanan, dan look style kita akan masih akan sama. Namun ini adalah yang spesial karena kita akan memberikan pertandingan penghormatan kepada si Hoffmann, kiper kita yang sudah sangat senior yang menjadi kiper ketiga. Jadi Nubel kita drop dulu. Jadi semoga gue nggak akan menyesal ya dengan memasukkan si Hoffmann, karena jujur saja mendingan kita kasih pertandingan penghormatan untuk dia di babak semifinal ketimbang kita mainin dia di final dengan segala resiko untuk kehilangan sebuah trofi. Jadi ya itu. Tapi mungkin di final kita bisa consider untuk memasukkan si Nubel ataupun mungkin kita mainkan saja si Neuer. Namun kita jangan dulu berbicara tentang final karena kita masih punya pertandingan ini yang sangat berat, pastinya tidak mudah menghadapi Leverkusen. Di real life sendiri, final itu mempertemukan antara RB Leipzig menghadapi Borussia Dortmund, dan Dortmund menjadi pemenang dengan skor 3-1 kalau nggak salah, atau 4-1, gue lupa juga. Itu udah berlangsung beberapa bulan yang lalu, dan ini dia sudah memasuki lapangan kedua tim. Boateng pastinya akan menjadi kapten kita karena dia yang paling senior dan juga yang paling lama berada di klub. Dan ya, entahlah apapun itu hasilnya,
gue nggak bakalan menyesal sih memainkan nama-nama seperti Vita, Hoffman, Dajaku, Zirkzee. Ini dia Joshua Zirkzee, pemain asal Belanda yang kalau nggak salah dia punya darah Amerika Serikat, kalau nggak salah ya. Oke, itu dia sudah melakukan tepuk tangan dan ini dia line up dari kita Bayern Munchen. Dibandingkan first team kita lebih mending sebenarnya kalau di pikiran yang orang normal ya, lebih mending mainkan first team. Namun gue mau memberikan penghargaan kepada tim rotasi, beberapa pemain rotasi actually. Tolisso akan tetap bertahan, Gnabry juga. Namun yang gue rasa itu cukup. Hradecky kiper mereka yang dimana tampil impresif bersama Finlandia di Euro 2020. Dragovic, Tah, duet center back mengerikan sekali. Di mukanya siapa ya? Patrick Schick pastinya di bench kalau nggak salah ini ya. Dan itu dia telah dimulai dari Stade de apa itu, stadion generik. Pertandingan antara Bayern Munchen menghadapi Leverkusen di babak semifinal dari DFB Pokal. Selamat menyaksikan. Zirkzee langsung kasih ke Dajaku, berbahaya sangat didapat oleh Hradecky, sayang sekali peluang yang cukup menjanjikan. Kevin Belarabi kasih ke Guilherme. Belarabi, nama-nama yang cukup terkenal untuk mereka. Kasih ke Lars Bender. Guilherme kasih ke Alario, over the top ke Amiri. Dijaga oleh Vita harus membuktikan kemampuannya. Tamu Kosi dapat yes. Nice, teman ada Aranguiz di sana. Boateng, nice. Kosi, yes. Lingard langsung kasih ke depan saja. Ada Joshua Zirkzee. Banyak sekali pemain berbaju hitam di belakang itu. Wendel dijaga oleh Dajaku dijaga oleh Wendel. Dajaku masih mencoba untuk menerobos. Dajaku mungkin bisa crossing ada Tolisso, namun Lars Bender dapat. Zirkzee dapat, Gnabry sayang sekali salah passing, namun itu terlalu terburu-buru gue mungkin mengisi barnya ya, karena gue kira udah gak dapat bola. Terlalu keras itu tendangan dari si Gnabry. Namun ya it's okay, masih awal-awal, masih 10 menit pertandingan, 11 menit, 12 menit. Weiser duel dengan Marc Roca. Nice, dapat, namun ada Amiri di sana. Kasih ke belakang dulu Jonathan Tah. Weiser. Masih Weiser kasih ke Aranguiz. Ada Alario. Alario kasih ke Amiri langsung. Untungnya masih terlalu deras untuk Kevin Belarabi. Hoffman jangan ambil resiko ya. Kasih dekat aja. Tolisso langsung kasih ke Joshua Zirkzee. Dijaga oleh banyak sekali pemain itu. Serge Gnabry kasih ke Joshua Zirkzee. Kembali ke Serge Gnabry. Ditepis oleh Hradecky. Tendangan yang cukup bagus dari Serge Gnabry pastinya. Tentunya kalau mau dibilang, kalau mau jujur ya, kita harus lebih memanfaatkan sisi dari Serge Gnabry yang lebih berkualitas pastinya kalau memang mau jujur. Dan corner kick untuk Marc Roca akan mengambilnya. Ada Tolisso di sana, namun ditinju saja oleh Hradecky, keluar bola. Roca. Ada Guilherme ke depan dia. Alario ke belakang dulu, Guilherme lagi. Lars Bender mencoba dipres oleh pemain Munchen. Kalau ada suara ayam. Gue rekamnya siang-siang ini, Pak. Alario off through ball, namun offside kata wasit. Ya itu jelas banget sih, satu kaki offside-nya. Ke si Weiser ya, Weiser, M-nya itu gue nggak tahu apa. Passing complete cukup berimbang ya, 78-76%. Namun kita lebih unggul 2%. Joshua Zirkzee nice, namun ketutup banget rute di tengahnya. Jadi kita harus lebih mencari lewat sayap sih. Alario kasih ke belakang, ada Weiser. Amir ke Alario lagi. Langsung kasih ke Belarabi, namun ada Tolisso di sana.
Nice cover dari Corentin Tolisso, pemain asal Prancis yang cukup menjanjikan. Gnabry kasih ke Lingard. Lihat ada Xerxes, dapat Xerxes positioning yang cukup bagus. Langsung off. Through ball ke Dajaku, namun ada Wendel menghalangi si Dajaku, namun dapat lagi Dajaku. Ada Jonathan Tah, agak susah itu dan pelanggaran pastinya, tackle yang cukup telat dari seorang Dajaku. Dikasih kartu langsung, masih babak pertama untuk Dajaku, kartu kuning, dibuk oleh wasit. Tackle ambil kaki dan telat itu bahaya banget sih. It's okay, gue terima kartu kuningnya. Radek yang melakukan free kick, langsung ke depan dia ada Alario. Jerome Boateng duel, yes, dapat. Joshua Zirkzee, lihat ada Dajaku, namun cepat sekali cover dari Jonathan Tah. Harus kita akui ya, tadi tuh kalau through ball bisa jadi peluang yang cukup bagus. Tanguy Kouassi dapat, namun ini adalah Zirkzee kasih ke Dajaku, sangat free. Dajaku kasih ke gue kirain bakalan si Gnabry dapet, Pak. Namun Radeki masih sempat untuk mengamankan bola. Langsung kasih dapat ke depan ke Belarabe, Guilherme. Langsung over the top lagi ke Alario, namun ada Kouassi. Kouassi memang walaupun gue lihat sih badannya pendek ya si ada Barekam Nanawa. Oh ini ada. Astaga. Alario langsung over top ke Kevin Belarabe, dijaga oleh Vita. Hampir saja Hoffman mungkin bisa langsung kasih ke depan saja. Kita butuh banget gol cepat sih kalau harus diakui, karena pasti gue yakin babak kedua mereka bakalan cari gol. Aranguiz kasih ke Weiser. Wendel, ada Aranguiz lagi. Passing-passing mereka bahaya banget. No, Amiri, untungnya Hoffman dan untungnya offside. Ya offside itu. Untungnya tadi kalau bukan offside juga Hoffman mendapatkannya dengan cukup siap. Gnabry kasih ke Dajaku, namun gagal dapat. Kayaknya mau habis babak pertama karena tidak ada perpanjangan waktu, dan itulah dia babak pertama yang cukup flop. Namun kita dapat beberapa peluang, sementara mereka kayaknya belum dapat shot sama sekali. Entahlah, kebanyakan mereka beberapa kali offside dan kita gagal memaksimalkan peluangnya. Mereka belum dapat mendapatkan shot. Sementara Munchen sudah 2 shot 1 on target, namun secara possession 39% cukup tidak bagus bagi Munchen ya. Dan kita langsung saja melanjutkan ke babak kedua. Hopefully kita dapat gol dan bisa memastikan langkah ke final. Jonathan Tah kasih ke Aranguiz. Jonathan Tah lagi. Ada Amiri. Bagus sekali kontrol bolanya, namun ada Bonassar, nice sekali, terlalu pelan tadi. Passing ke si dari Amiri. Xerxes tahan dulu, kasih ke Gnabry, itu maksudnya, namun kebentur pemain mereka. Radeki sekarang kasih langsung pasti ke depan, ada Wendel. Left back dari Leverkusen, Weiser ke Alario di sana. Nice Bonassar, no, itu bisa dibaca sama si Bonassar loh. Beberapa kali, sudah 2 kali berturut-turut, namun kali ini gagal diamankan second ball-nya, namun itu Alario. Untungnya Hoffman masih sigap. Xerxes ayo menang duel udara, nice menghadapi si ini, terutama si Jonathan Tah. Jadi cukup bagus. Tolisso dribble terus, Tolisso dribble terus, mau kasih ke Dajaku dia, namun Radeki cukup cekatan untuk menangkap bola langsung. Tidak takut untuk maju dia. Amiri langsung over top ke Belarabe, dijaga oleh Vita, namun kayaknya throw-in untuk mereka. Demirbay masuk menggantikan Amiri, ini nama yang cukup dikenal ya. Belarabe kasih ke Demirbay yang baru masuk. Lars Bender mulai maju-maju, si Lars Bender ini yang bahaya nih. Belarabe kasih ke Lars Bender, ini kan gue bilang Lars Bender crossing kasih ke Alario. Untungnya Bonassar ada di posisi yang tepat.
Dajaku, kontrol dada sedikit, tahan. Mungkin bisa kasih lihat ada si Lingard atau mungkin Lingard langsung over. Gue kirain bakalan true ball tadi. Demirbay mencoba di press oleh sama si Tolisso namun masih belum bisa. Belarabi, nice. Boateng kasih ke Tolisso. Ada Joshua Zirkzee, nice, dapat bola. Namun Rakovic tackle yang cukup bagus dan sangat bersih. Demirbay kasih ke Alario, Demirbay lagi over the top ke Belarabi, sangat kosong, tidak offside. Belarabi sangat berbahaya dan itu dia shit, gak ke cover dari tadi padahal kita berhasil mengcover. Over the top seperti itu dengan kalau bukan offside kita cover dengan pemain kita, namun apa sih Vita yang gagal terlambat turun ya. Dan itu pastinya sebenarnya untuk Neuer mungkin tendangan seperti itu bisa diambil sih. Namun kita harus maklumi si Hofmann dan itu bukan offside ya. Si Vita terlambat untuk menutup karena sudah ketinggalan start juga. Overtop yang sangat bagus dan itu dia ngincarnya pojok ya. Yap, 1-0 ternyata tidak seperti rencana. Leverkusen yang sudah mengisi duluan, namun kita akan merespon ini dengan memasukkan langsung si Lewandowski. Semoga bisa memberikan impact si Lewandowski ini dengan dia mencetak gol yang sangat brilian. Tolisso kasih ke Bonasar, harus main hati-hati kita. No, Alario baru dibilangin kan mereka udah dapat bola karena kesalahan kita. Bonasar mau cover itu, no, Guilherme udah mulai kacau nih. Pemain-pemain dari Munchen mulai kacau. Belarabi dijaga oleh Vita kali ini, nice, tackle yang cukup berani dari Vita dan itu bersih, nice sekali. Gue balas lu Belarabi ya. Nabri, nice, menghindari tackle dari Guilherme. Nabri cukup bagus ini larinya. Nabri tidak terhentikan namun Belarabi berhasil mengejar dari sisi, dia bahkan dari depan loh si Belarabi. What the fuck, seniat itu kah? Boateng namun Pleon kata wasit jatuh tadi. Siapa itu? Alario. Weiser dijaga oleh banyak pemain. Weiser masih dapat, nice. Lingard berhasil mengcover namun bolanya nggak didapat lagi. Wendel langsung kasih ke Alario namun untungnya bolanya terpantul begitu saja. Si Hofmann kerja keras sih kalau bisa gue bilang. Namun walaupun kita kalah di sini juga, gue bakal memberi apresiasi untuk si Hofmann dengan bermain cukup bagus. Tadi beberapa bola diselamatkan oleh dia. Tolisso dapat bola sih namun gak berhasil passingnya, atau lebih tepatnya ya Demirbay kasih ke Belarabi. Lihatlah stamina dari Belarabi. Alario juga yang sudah mulai merah, artinya mereka sudah mulai capek. Koasi kasih ke Lingard, kayaknya bakalan diganti sih mereka. Mark Roca kasih ke Lewandowski, ini peluang bagi kita. Serge Gnabry masih dapat bola. Serge Gnabry through ball ke Lewandowski, yes, Lewandowski. Dan itu dia impact yang langsung instan dari seorang Lewandowski. Ingat, impact berupa gol yang merupakan gol penyama kedudukan, membuat kita ada harapan, masih ada harapan. Still we got the hope. Dan itu true ball yang cukup bagus dari Serge Gnabry, tidak perlu diragukan lagi. Dan ini dia Lewandowski, positioningnya dan finishingnya pastinya tidak perlu diragukan lagi. Bagus sih itu. Si Hradeke udah mulai maju karena dari tadi dia berani banget untuk maju dan dapat bolanya. Dan namun sekarang berbeda situasinya, Lewandowski dapat kali ini. Yap, seperti yang gue duga, Alario ditarik keluar. Patrick Schick, pemain asal Republik Ceko, masuk. Striker yang menjadi top scorer di Euro 2020 di real life. Dazuko kayaknya kita keluarin aja. Apa kayaknya kita ambil Vita aja ya? Bonasar kita geser ke kiri, sementara Pavard masuk untuk menggantikan Vita, dan Douglas Costa masuk untuk menggantikan
Dajaku di posisi sayap kanan. Hopefully akan memberikan impact mereka berdua, terutama si Douglas Costa ya. Dragovic kasih ke Belarabi, stabilannya udah payah banget pak. Tolisso, nice, dapat, kasih ke Lingard, mungkin bisa trouble Lingard. No, ada Lars Bender, namun dapat lagi Lewandowski. Bola yang masih bersih, Lewandowski itu kasih ke Lingard. No, diganggu oleh Dragovic, pergerakan dari Lord kita. Waduh, bahaya sih. Itu kalau bisa ambil shot dan bisa kemungkinan gol sih. Si Lingard tinggal finishing, walaupun itu tidak mudah ya. Sar kasih ke Lingard, terlalu jauh Lewandowski-nya, dan kayaknya mau lanjut ke extra time karena sudah mau habis perpanjangan waktu yang hanya 1 menit, dan itu dia tepat sekali. Dan untungnya di babak kedua, di penghujung babak kedua tinggal 5 menit, Lewandowski langsung memberikan impact yang sangat besar pastinya untuk kita. Aduh, bahaya banget pak, sumpah. Mereka udah mulai keluar untuk menyerang dan 2 shot, 2 on target. Sementara kita 3 shot, 2 on target, not bad sih sebenarnya. Namun harus lebih memaksimalkan finishing dan juga peluang-peluang yang kayak si Lingard tadi. Hampir saja itu. Roka kasih ke Lingard, no, masih dapat lagi. Tolisso langsung kasih ke Lewandowski, masih dapat. Ada Lingard, lihat ada Lewandowski mungkin. No, dia milih untuk geser ke Douglas Costa, namun terhalang pemain mereka. Dapat bola di Leverkusen sekarang. Jonathan Tah udah mulai maju-maju loh si attacking fullbacknya. No, pelanggaran dari siapa? Koasi ya? Yap, Tanguy Nianzo Koasi itu namanya ya. Kata wasit masih dikasih peringatan, jadi harus berhati-hati. Dan ini dia duel dari kedua center back yang muda maupun yang senior. Gue rasa sih si Koasi bakalan jadi center back yang cukup bagus ya kalau misalkan kita main ini gak hanya 1 musim doang. Namun sayangnya kita hanya main 1 musim aja. Boateng duel namun gak dapat, namun untungnya Bonasar dapat. Lingard kasih supply bola ke depan, Lewandowski diganggu oleh Lars Bender, padahal tinggal terbol ke Nabri itu. Aramis langsung overtop ke Sic. Untungnya ada si Hoffman. Nice sekali Hoffman. Tidak seburuk itu si Hoffman sih. Tidak seperti ratingnya yang sampai 62 something. Masih cukup bagus. Tolisso kasih ke Lewandowski. Mau trouble dia ke Nabri, mau trouble, namun masih gagal usaha-usaha dari pemain-pemain Munchen. Jonathan Tah kasih ke Weiser. Ini udah kayak 3-4 striker mereka ya. No, Patrick Schick kasih ke Jonathan Tah, sangat kosong. No, gue kirain gak bakalan masuk karena bolanya udah ke atas banget kan. Siapa sangka seorang center back yang memilih untuk maju-maju, yang tadi gue kasih jokes 4 striker, namun malah memberikan sisik assist dari Patrick Schick yang dia incarnya pojok atas ya, makanya bolanya keangkat kayak gitu. Dan over the top yang sama sekali tidak offside itu. Tentunya Hoffman sangat sulit ya, bahkan bagi seorang nubel mungkin itu juga sulit untuk ditangkap. Dan kali ini kita kembali tertinggal, dan ini tekanan tentunya ada di pihak kita. Sudah nggak ada sub sama sekali bro, udah gue pakai semuanya jatah pergantian pemain. Jadi kita akan mencoba berharap dengan pemain-pemain yang masih ada di lapangan. Lewandowski kasih ke Douglas Costa, masih ada peluang. Yuk, Costa mau crossing dia, namun dihalangi oleh si Wendel. Cukup bagus pergerakan dari si Wendel. Nabri, no, Serge Gnabry dapat bola, padahal yang bola gratis itu. What the fuck? Tinggal one-on-one lawan, enggak one-on-one juga sih, ada si Dragovic di situ, namun kan tinggal geser dan bisa shooting, namun terlalu cepat ya, atau terlalu lama kontrol bolanya ya. 3 shot 3 on target dan 2 gol untuk mereka, sementara kita masih sama 3 shot 2 on target. Anjir,
ya gue gak bisa salahin juga sih. Ini sebagai resiko gue memainkan pemain-pemain muda, terutama si Hoffman. Kalau untuk center backnya gue masih Gnabry dapat. No, cover dari defender mereka loh. Dari tadi selalu gagal bola-bola yang mau kita kasih ke trouble kayak biasa, kayak skema biasa di pertandingan biasa. Namun Lewandowski, Dragovic, tackle yang sangat bersih. Anjir, kok jadi kayak gini ya. Ini yang perform sebenarnya bukan salah pemain defender kita ya, karena semuanya sudah bermain dengan bagus. Juga bukan salah Hoffman, karena itu sudah menjadi resiko. Namun ini overperforming banget sih pemain defender mereka. Dan ini dia Lewandowski masih menghadapi, masih kocok sedikit. Lewandowski kasih post nggak pelanggaran itu, namun masih dapat Lewandowski. Nice sekali daya juang dari seorang Lewandowski. Costa, Weiser kembali ke belakang, ada Hradecki. Udah mulai kacau mereka yang di belakang dari si Leverkusen. Tinggal 3 menit lagi. Jonathan Tah, aduh bahaya banget sih. Si Gnabry udah habis loh staminanya. Tolisso dapat. Lingard kasih ke Lewandowski, namun passing kita juga nggak jalan di pertandingan ini pak. Dan Marc Roca, tackle yang sudah emosi gue ketika mainin ya, pastinya kartu kuning. Namun kayaknya udah nggak ada gunanya lagi dapat kartu kuning kalau memangnya kita nggak progres. Oh, disikat itu sama si Roca ya. Udah habis pak, ditiup langsung sih kalau udah mereka ya. Oh, itu dia Leverkusen yang progres. Sayang sekali kita harus menyerah ataupun gagal sampai di semifinal saja perjalanan dari Bayern Munchen di DFB Pokal, kompetisi domestik yang salah satu mungkin kita bisa kawinkan dengan Bundesliga yang mungkin kita akan dapatkan. Namun sayang sekali kita gagal. Di akhir-akhir laga kita sudah mulai membuat seimbang possession, namun tetap saja dan Kevin Bellarabi mendapatkan man of the match dengan satu shot, satu on target dan satu golnya. Dan yang menurut gue udah bahaya banget sih over the topnya pak, sangat bagus, mereka itu sangat memanfaatkan peluang yang ada, sementara kita sudah banyak peluang namun kita tidak manfaatkan dengan baik. Oh sorry, yang tadi itu bukan Leipzig ya, Mainz ternyata. Berarti Mainz mengalahkan Leipzig di pertandingan sebelumnya ya. Wow. Dan Dortmund progres ke final sama kayak di real life, mereka mengalahkan Mainz dengan skor 2-0. Iya anjir, di round pertama mereka ngalahin Leipzig, si Mainz 4-2. Minamino dan kawan-kawan, Minamino ya. Dan ya pretty much itu saja satu kekalahan kita di bulan ini, di bulan Maret. Anjir, Liverpool bisa menang bahkan bantai, namun lawan tim ya memang susunan pemain berbeda. Namun Matt Hummels masuk dari Dortmund, Klosterman, Gulaski kiper dari Leipzig, Brosinski Mainz, ada Daniel Brosinski mereka, dan juga kalau nggak salah ada empat pemain kita di posisi depan yang masuk. Dan mungkin karena hanya satu match saja ya pertandingan kali ini, jadi ya pertandingan di episode selanjutnya kita akan menghadapi Porto dan kita juga akan menghadapi Bayer Leverkusen. Jadi kita akan mencoba membalaskan dendam ya, walaupun di kompetisi Bundesliga, karena kita juga butuh kemenangan kan. Jarak antara kita dengan Dortmund sudah menipis, sudah tinggal 1 poin lagi. Satu kemenangan alias 3 poin. Jadi ya cukup menyebalkan ya. Sisa 6 poin jarak kita. Jadi mungkin bisa kita lebarkan lagi kalau masih bisa, karena dengan lebih melebarkan kan peluang kita untuk lebih cepat juara lebih terbuka. Most assist kita Leroy Sané, sementara most goal ya tentu saja sih Lewandowski. Namun gue cukup impress dengan performa Sané yang padahal baru bermain di musim ini bersama Munchen namun sudah perform. Jadi ya itu cukup bagus, not bad lah. Jadi kita akan melihat line up dari Porto ya untuk scouting sedikit.
tipis-tipis untuk build up ke episode selanjutnya. Mereka beli Callum Chambers loh dari Arsenal, sangat menarik sekali. Untuk kiper mereka nggak ada yang gue tahu sih. PP masih ada, si preman pensiun 38 tahun dan ratingnya masih 80 pak. Ada Malang Sarr juga, pemain yang dipinjamkan dari Chelsea kan. Aduh, bahaya sih. Ada Jesus Corona juga di posisi right back, kalau bisa kalian lihat. Di posisi back kanan Ivan Marcano 34 tahun, udah tua-tua banget ya center back mereka yang kualitasnya bagus. Dan ada dua pemain yang masih muda saja, Malang Sarr dan juga Callum Chambers. Sanusi ini kayaknya gue pernah dengar ya, Corona, pemain asal Meksiko yang masih 83 ratingnya. Ini juga cukup bahaya sih, udah terdengar namanya di mana-mana. Oke, kayaknya Grujic kayaknya gue pernah dengar, dan Real Face juga. Matias Uribe juga ada di mereka loh. Wow, ini agak bahaya sih. Felipe Anderson juga, pemain asal Brasil. Gila, 92 explosive powernya pak. Ini bahaya banget. Otavio juga. Nah, Kajima masih ada, pemain asal Jepang. Dan Diaz, striker winger mereka ada Marega juga, pemain asal Mali yang punya real face, cukup bagus real face-nya. 90 physical contact, jadi pemainnya memang cukup kekar kalau mau dibilang. Dan ada juga pemain asal Iran, si Taremi. Jadi kayaknya itu aja yang mungkin yang kita bisa highlight. Nama-nama seperti Pepe sih yang paling menyulitkan untuk penyerang-penyerang kita. Namun ya, we'll see, kita akan lihat bagaimana berjalannya pertandingan nanti. Si Lewandowski by the way masih 15 gol, terpaut 3 gol dengan si Modeste yang menjadi puncak klasemen, sementara si Erling Haaland masih dengan 16 gol. Jadi mungkin itu saja episode yang cukup dramatis kali ini bisa dibilang. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton, dan sorry banget, itu memang resiko untuk memainkan pemain muda. Jadi itu gue terima kekalahannya. Mereka juga udah bermain dengan bagus, push ke extra time walaupun dengan bantuan Robert Lewandowski itu sudah sangat bagus. Itu pencapaiannya. Namun ya agak sedikit kecewa untuk tim besar seperti kita tidak melangkah ke final dari DFB Pokal. Namun itu saja, gak mau berlama-lama lagi gue. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen apa yang jadi kekurangan gue. Mungkin dari cara bermain gue juga memang sangat kurang cerdas, karena gue hanya enjoy the game. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian jika teman-teman kalian ada yang juga suka nontonin konten-konten seperti ini, Master League misalnya, atau mungkin fans Bundesliga ataupun bahkan fans Munchen, dipersilahkan untuk pencet tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk ikutan donasi di kolom komentar di bawah untuk mendukung channel ini melalui Sosiabas, bisa lewat Dana, OVO, GoPay dan lain-lain. Indomaret juga bisa kalau nggak salah ya. Jadi kalian cek aja. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya dari Munchen Master League One Season Wonder. And goodbye guys.